Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, semoga Allah ikhlaskan niat kita. Kita akan bahas tentang sebuah tempat abadi yang akan dijadikan target oleh setiap muslim. Bahkan wajib dijadikan target mereka. Siapa yang menjadikan surga sebagai targetnya, maka dunia ini akan kecil di mata dia. Karena di sana kehidupan abadi yang luar biasa. Kita akan bahas insya Allah 30 pasal lebih tentang masalah surga secara rinci. Dari aromahnya, pintu-pintunya, fasilitasnya semuanya. Tanahnya, bangunannya, pelayan-pelayannya, kemudian buah-buahannya, ya, dipan-dipannya, karpetnya, permadani, dan segala macam hal yang harusnya memang ini menjadi rutinitas setiap muslim dan muslimah membacanya. Karena ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita melakukan ketaatan semasa hidup, maka surga di hadapan mata kita. Baginda Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketahuilah bahwasanya surga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal patuh, azan sholat, puasa ya waktu puasa ya puasa, baca Quran, berzikir, melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah semampunya, sampai dia meninggal saja. Dan ajal pasti akan datang kepada seseorang, baik dia muda ataupun dia tua, dia sakit ataupun dia sehat, kemudian setelah itu dia akan menuju ke surganya. Dan seseorang yang terkadang lebih dekat dengan nerakanya daripada sendalnya sendiri. Karena dia sekarang buat kefasikan, mabuk-mabukan, narkotika, seks bebas, dan segala macam pelanggaran yang dia lakukan. Pada saat dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Surga ini teman-teman, kalau mau punya gambarannya selain yang akan kita bacakan dalil-dalilnya, semua yang teman-teman rasakan dari nikmat di dunia ini, misalnya makanan yang lezat, ya, aroma yang wangi, baik itu dari makanan ataupun dari minyak wangi, ya, penampilan yang rapi, badan yang sehat, wajah yang tampan, wajah yang cantik, paras wajah yang cantik dan tampan, postur tubuh yang ideal, warna kulit yang putih bersih, rambut yang indah, segala macam yang berhubungan dengan fisik kita. Di sekitar kita, kebun-kebun, hutan yang tertata dengan rapi, hewan-hewan dengan beragam macam indah, ya, dan jumlahnya sangat banyak. Semua itu teman-teman, ya, dan begitu juga dengan udara yang segar, ya, pemandangan yang indah, nyamannya, cahaya matahari di awal dia terbit dan akan terbenam, yang biasanya orang memang ingin menyaksikan semua itu, dan sekian banyak hal yang mungkin saya tidak bisa sebutkan semuanya karena belum terlintas di benak saya. Itu semuanya, saudaraku seiman, adalah miniatur surga. Adalah miniatur surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketahuilah perumpamaan dunia kalian ini dengan segala nikmatnya dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk seseorang dari kalian yang dicelupkan di lautan lalu kemudian diangkat. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang tertinggal di jarinya. Itulah dunia, dan lautan yang luas adalah akhirat. Jadi sangat sulit untuk digambarkan. Tapi saya katakan tadi, semua nikmat yang melimpah di muka bumi ini, apapun yang terasakan dari kenikmatan, tatapan mata Anda pada saat melihat sesuatu yang indah, warna, ya, corak, dan segala macam. Telinga Anda mendengarkan suara yang merdu misalnya. Hati Anda tersentuh, ya, dengan hal-hal yang menggugah misalnya. Munculnya ide-ide yang brilian, yang baik dalam otak kita. Kenikmatan yang kita rasakan, merasakan manis, ya, di lidah kita, kemudian juga merasakan kenyangnya perut karena makan misalnya, sehingga kita punya energi untuk beraktivitas. Kenikmatan biologis, ya, semua orang yang sudah menikah tahu masalah itu, bagaimana kenikmatannya. Semua itu teman-teman sekalian di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita pun adalah miniatur surga. Di surga akan jauh lebih nikmat, dan yang luar biasanya Allah mengikutkan selalu ayat tentang jannah, surga, dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Kita nanti akan terpukau teman-teman sekalian dengan dalil-dalil yang disampaikan Nabi SAW. Di antara hadisnya adalah, kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan pernah habis masa mudanya. Dalam riwayat lain, umur mereka 33 tahun, tidak bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan ahli surga itu tidak akan pernah mati, tidak akan sakit. Dalam riwayat lain tidak beringus, tidak meludah. Makanan dan minuman yang dikonsumsi, ya,
yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat. Perlu itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Kenikmatan abadi luar biasa. Dan inilah yang memotivasi para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Orang-orang soleh juga bahkan sebelum umat Muhammad SAW, para nabi-nabi dan pengikutnya yang istiqamah. Ya. Nabi Isa AS dengan Hawariyunnya, Nabi Musa AS dengan para sahabatnya, Nabi Lut dengan orang-orang yang beriman padanya, Nabi Ibrahim dengan orang yang beriman pada risalahnya, dan seterusnya. Semuanya itu bisa istiqamah karena ada masalah surga ini. Faktor utamanya itu. Dia tahu apa yang dijanjikan di sana. Sebagaimana dia ada di muka bumi ini, tiba-tiba lahir, kita ini sudah bisa lihat pergantian siang malam, kita bisa merasakan segala macam hal. Udara sudah ada, cahaya sudah ada orang tua yang mengasuh kita dari waktu kecil. Bahkan kita masih belum bisa jalan, menggerakkan tubuh aja belum bisa. Kita cuma tahu kalau lapar ataupun haus ataupun ada sesuatu yang kita keluarkan dari hasil ya, asopan susu dalam bentuk kotoran. Ya. Itu kita cuma bisa menangis misalnya. Sampai akhirnya kita punya kemampuan untuk bisa tumbuh besar, ya, berpendidikan dan seterusnya sampai akhirnya kita meninggal dunia. Ini semua teman-teman, sebagaimana itu ada, maka akhirat juga ada. Semua ini berpasang-pasangan. Sebagaimana Anda bisa rasakan lapar dan kenyang, muda dan tua, sakit dan sehat, laki-laki dan perempuan, ya, ada malam dan siang, ya, ada segala macam kaya dan miskin, umumnya berpasang-pasangan. Semua itu, maka ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Ini semua adalah sunnatullah, sebuah sistem yang sudah Allah buat teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW selalu motivasi sahabatnya tentang masalah ini. Sampai beliau mengatakan pada saat beliau sudah sakit keras, dan para sahabat banyak menangis di masjid, sedih, khawatir kehilangan Nabi SAW. Maka beliau pun SAW pada saat merasa punya kekuatan tubuh bangun, kemudian beliau ya, mengatakan, wahai sekalian manusia, ketahuilah perjanjian kita bukan di sini. Enggak usah bersedih dengan saya meninggal. Kalian juga akan meninggal. Tapi pertemuan kita yang sebenarnya adalah di haudku, di telagaku. Telaga Nabi SAW berada dekat surga. Dan sumber air telaga dari surga. Yang kata Nabi SAW, siapa yang minum seteguk darinya, maka tidak akan pernah haus selamanya. Sumbernya itu dari surga. Di situ perjanjian yang sebenarnya. Jadi orang-orang beriman bukan dunia targetnya, tapi akhirat. Surga jadi target. Kalau surga jadi target, teman-teman, kita kalau sedang punya nikmat, selalu kita syukur dan kita berbagi sama orang lain. Karena kita ingin melipat gandakan nanti derajat kita di surga. Supaya kita bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Anda kalau makan, Anda dapat pahala kalau Anda niat ini menikmati yang halal. Dan Anda memenuhi kebutuhan Anda. Tapi kalau Anda berikan kepada orang lain, berarti Anda bisa mendapatkan ekstra pahala. Kita akan selalu berbagi dengan orang lain. Kalau ada cobaan datang, bahkan hal-hal yang kita miliki lalu diambil oleh orang lain dan manusia. Dengan berpikir adanya akhirat, kita nggak perlu khawatir. Karena siapapun yang berbuat zalim kepada kita, kita akan tetap mengambil hak kita di mahkamah sampai pencipta Allah SWT pada kiamat. Mahkamah yang penuh dengan keadilan. Pasti kita akan ambil hak kita, sekecil apapun. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada para sahabat, siapa yang punya hak yang masih tersisa milik saudaranya padanya, maka dia tuntaskan sekarang di dunia. Sebelum datang hari, diingatkan lagi masalah akhirat. Nggak lagi bermanfaat dirham dan dinar. Nggak bisa lagi orang negosiasi masalah uang, ucapan maaf, nggak bisa lagi. Malah kata para sahabat, Ridwanullah alaihim, mereka berkata, ya Rasulullah, pada hari itu apa? Kata Nabi SAW, pahalamu akan diberikan kepada dia, atau kalau tidak cukup, dosa mereka akan kamu tanggung. Jadi, harus hati-hati. Nah, berpikir tentang akhirat ini membuat seseorang itu jauh lebih bijak dalam melalui kehidupan, lebih menyadari keberadaan di muka bumi ini, bukan hanya begitu saja. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak mungkin. Ada tujuannya Allah SWT cipta. Tidak ada tujuan lagi di muka bumi. Sebagaimana yang telah di muka bumi sebenarnya sudah ada, kita pun akan meninggal dan kita akan menuju kepada negeri abadi, yaitu akhirat.